Iya, saya ingin menjelaskan tentang untuk pertemuan hari ini, bagian terakhir dari penelitian eksperimen, karena eksperimen agak banyak pembahasannya. Ada 3 bagian, kita sudah lalui 2 bagian, sekarang terakhir ini adalah desain eksperimen faktorial. Desain eksperimen faktorial sebenarnya agak sedikit lebih kompleks, tapi tidak terlalu rumit sebenarnya. Kalau desain seperti ini bisa digunakan untuk penelitian-penelitian di tingkatan S2 atau S3. Apalagi kalau seorang guru sebenarnya akan lebih cocok kalau menggunakan desain seperti ini. Misalnya kalau kita mengajar di kelas, beberapa kelas yang berbeda selama 1 semester, maka daripada kita mengajar biasa, mendingan kita terapkan beberapa model atau strategi pembelajaran, kemudian nanti sambil kita teliti. Bedanya kalau penelitian seperti ini kan bisa kita jalan sendiri, bisa kita lakukan sendiri. Artinya kalau kita ingin mengevaluasi atau observasi hasil belajar siswa, tinggal kita berikan tes, baru bisa kita berikan tes setiap saat dalam bentuk kuis misalnya untuk mengetahui perkembangan dari apa yang kita sudah ajarkan. Bisa saja misalnya dalam proses pembelajaran itu kita memilih beberapa strategi pembelajaran, kemudian kita terapkan pada kelas-kelas yang berbeda dengan mengontrol ukuran kelas misalnya, atau dengan mengontrol waktu mengajar atau konsep diri atau variabel-variabel psikologis lainnya dalam proses pembelajaran. Ini cocok sekali. Kita mengajar selama 1 semester menerapkan beberapa 2 model pembelajaran dengan faktor-faktor lainnya yang kita libatkan dalam penelitian eksperimen. Jadi desain faktorial ini biasanya dia melibatkan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kalau desain-desain yang lalu kan yang through eksperimen, kemudian quasi eksperimen, kemudian pre eksperimen itu hanya 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Hanya variabel bebasnya kemudian kita bagi atas beberapa level. Dalam desain faktorial ini, variabel bebas itu kita sebut sebagai faktor. Faktornya kemudian kita bagi atas beberapa tingkatan atau beberapa taraf atau beberapa level. Misalnya kalau kita mengajar dengan menerapkan model pembelajaran ini adalah variabel bebas. Kemudian variabel bebasnya model pembelajaran kita bagi 2 level, yaitu hanya CTL dan PBL. Kemudian masih ada tambahan 1 variabel bebas lagi, misalnya ukuran kelas kecil dan besar. Baru kita perlakukan dalam eksperimen, kemudian kita ukur dampaknya terhadap variabel terikat. Misalnya keterampilan berpikir kritis. Jadi bisa saja judulnya itu untuk desain eksperimen faktorial ini, judul yang bisa kita pilih mungkin pengaruh strategi pembelajaran dan ukuran kelas terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Jadi strategi pembelajaran kita bagi 2, strategi kolaboratif kompetitif atau CTL dan PBL, kemudian ukuran kelasnya kita bagi 2, ukuran kelas yang besar dan kecil, baru kemudian kita cari dampaknya terhadap hasil belajar ekonomi. Ini contoh-contoh rancangan faktorial. Ya, jadi eksperimen faktorial itu desain eksperimen di mana semua kemungkinan kombinasi level dari 2 atau lebih faktor disebut desain faktorial. Faktor itu adalah sebenarnya sama dengan variabel, tapi di sini kita sebagai faktor, kemudian kita sebut sebagai desain faktorial. Jadi masing-masing faktor itu nanti kita bagi atas beberapa level. Misalnya tadi contohnya adalah faktor model pembelajaran. Model pembelajaran itu kita bagi beberapa level untuk kita berikan perlakuan di tingkat level itu. Misalnya model pembelajaran contextual teaching and learning, kemudian kita bandingkan dengan problem based learning, kemudian kita tambahkan dengan NHT misalnya. Ada tiga model yang kita perlakukan, yaitu contextual teaching and learning atau CTL, PBL, dan NHT. Ya, kemudian
ada variabel lain sebagai variabel atributnya atau variabel misalnya variabel tadi ukuran kelas kecil atau kelas besar. Atau misalnya kita mengambil variabel psikologis, misalnya konsep diri positif dan negatif. Atau kita mengambil motivasi, misalnya motivasi tinggi dan motivasi rendah. Dan seterusnya, bisa saja kita mengambil variabel-variabel lain sebagai variabel bebas juga, tetapi dia kemudian menjadi variabel kontrolnya dalam hal ini. Di dalam penelitian desain faktorial ini, atau faktorial design ini sebenarnya dia bisa masuk kategori true eksperimen seperti yang kita jelaskan yang lalu, atau bisa juga masuk dalam kategori kuasi eksperimen. True eksperimen bisa kita golongkan sebagai eksperimen sungguhan atau eksperimen sejati apabila semua faktor-faktor pengganggu yang kita sudah jelaskan di awal itu bisa sebagian besar bisa dikendalikan. Yang kedua, apabila kita memilih responden atau subjek yang dilibatkan dalam eksperimen itu secara acak, baik nanti acaknya di tingkat penempatan siswa dalam kelompok-kelompok eksperimen ataupun acak dalam penempatan perlakuan dalam eksperimen itu. Nah, itu bisa kita golongkan sebagai eksperimen sejati atau true eksperimen. Tetapi kalau kita melakukannya tanpa acak, dalam hal ini misalnya kita mengambil kelas apa adanya, yang bisa dikenal dengan intake group, maka berarti eksperimen kita adalah eksperimen semu. Itu bedanya itu. Jadi bisa masuk kategori eksperimen sejati atau sungguhan, atau murni, atau bisa juga masuk eksperimen semu, karena kita mengambil kelas apa adanya tanpa melalui pengacakan. Penempatan perlakuan juga dalam kelompok-kelompok eksperimen tanpa pengacakan, maka ini masuk kategori eksperimen semu. Ya, dalam eksperimen faktorial, manipulasi eksperimental dilakukan pada semua kombinasi tingkat faktor. Jadi manipulasi atau perlakuan itu kombinasi tingkat faktor. Misalnya tadi kan faktor model pembelajaran. Model pembelajarannya PBL, CTL, NHT. Maka berarti yang perlakuannya kita akan berikan kepada PBL, NHT, ataupun CTL. Itu di situ perlakuan kita. Kemudian analisis yang digunakan biasanya dalam eksperimen seperti ini adalah analisis variansi atau ANOVA 2 jalur, two-way ANOVA, karena kan faktorial design. Jadi two-way ANOVA atau analisis variansi 2 jalur. Kalau kita hanya membandingkan 3 kelompok data, misalnya kita memberikan perlakuan berupa model pembelajaran CTL, PBL, dan NHT kepada sekelompok siswa tanpa ada variabel lainnya, maka itu berarti nanti analisisnya adalah analisis variansi 1 jalur. Kalau hanya 2 kelompok kan kita menggunakan UJT. Kalau ini karena dua variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka kita akan menggunakan analisis variansi 2 jalur. Ya, bisa kita menggunakan faktorial 2 kali 2. Kita lihat di sini. Nah, faktor itu adalah variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Faktor itu adalah termasuk variabel bebas. Jadi faktor yang dimaksudkan di sini adalah variabel bebas. Kemudian variabel bebas itu kita bagi atas beberapa level. Levelnya tadi itu adalah PBL, CTL, dan NHT. Misalnya, kemudian perlakuannya diberikan kepada setiap level itu sendiri. Banyaknya satuan eksperimen yang ditetapkan untuk setiap perlakuan disebut dengan jumlah replikasi. Perlakuan dalam eksperimen sama replikasi. Jadi penelitian seperti ini kelebihannya sebenarnya bedanya dengan penelitian tindakan kelas. Kita mengajar seperti biasa saja, ini bagus. Mengajar seperti biasa. Kita tadi ada 3, misalnya kita beberapa kelas paralel dalam 1 semester, maka bisa saja kita menerapkan model pembelajaran yang kelas pertama misalnya kita terapkan model pembelajaran CTL. Kelas kedua misalnya kita terapkan model pembelajaran PBL. Kelas ketiga misalnya kita terapkan model pembelajaran NHT atau Jigsaw.
Kemudian kita mengajar 1 semester. Ya, kemudian nanti kita ukur hasilnya. Tapi nanti harus ada variabel lain yang menjadikan sebagai variabel kontrol. Misalnya, apakah dia misalnya konsep diri. Kita ukur dulu konsep dirinya. Dalam satu kelas 30 orang itu berapa yang positif, berapa yang negatif. Kemudian nanti kita tandai itu untuk kita jadikan sebagai responden dalam penelitian. Terus, ini contohnya ini, contoh rancangan eksperimen faktorial. Faktorial eksperimen with 2 factor. Ada faktor A, faktor B. Sebenarnya faktor A ini maksudnya variabel A, variabel B. Ini variabel bebas ini. Variabel bebas A dan variabel bebas B. Variabel bebas A itu atau faktor A itu kemudian dibagi atas tingkatan low dengan high. Misalnya tadi kita menggunakan motivasi. Tentu ada motivasi rendah, motivasi tinggi. Sedangkan faktor B itu misalnya kita menggunakan di sini jangan low high lah. Misalnya kita menggunakan model pembelajaran CTL, kemudian model pembelajaran PBL. Ya, jadi misalnya tapi nanti yang menjadi variabel kontrolnya adalah motivasi tinggi dan rendah. Pada model pembelajaran CTL misalnya untuk tingkatan rendah itu nilainya 10. Pada model pembelajaran PBL misalnya untuk tingkatan rendah nilainya 30. Ini misalnya, ini contoh saja ini. Sedangkan pada model pembelajaran PBL pada motivasi rendah misalnya 20, pada motivasi tinggi 40. Sama juga dengan ini contoh juga ini faktor A dengan faktor B, tapi faktor A ini, faktor B ini faktorial eksperimen with interaksi, ada interaksi. Kenapa dia ada interaksi? Lihat angkanya. Perhatikan ini untuk faktor A pada kondisi low itu rendah itu dia nilainya 10. Pada kondisi tinggi nilainya 20. Pada faktor A high, pada low itu 30. Pada high 0. Jadi silang dia. Artinya pada, misalnya begini. Taruhlah ini kita ganti misalnya. Yang faktor A ini adalah motivasi tinggi dan rendah. Kemudian faktor B ini adalah misalnya CTL dan PBL. Nah, pada kondisi motivasi rendah itu nilai siswa atau prestasi belajar hasil belajar ekonominya 10 untuk CTL. Pada kondisi motivasi rendah, misalnya nilai hasil belajar ekonominya pada kondisi motivasi rendah pada pembelajaran PBL nilainya 20, lebih tinggi dari tadi. Kemudian pada kondisi motivasi tinggi pada CTL nilainya 30, pada PBL nilainya 20. Jadi ini yang disebut sebagai interaksi. Ini yang disebut sebagai interaksi. Kenapa ada interaksi? Karena kelihatan di sini nanti kalau digambarkan ini dia akan berpotongan ini garisnya. Dari 10 menjadi 20, dari 30 menjadi 0. Itu contohnya itu. Nah, kemudian kita lihat dalam eksperimen faktorial itu nanti kita akan menguji main effect atau efek utama atau pengaruh utama, kemudian interaction effect atau pengaruh interaksi, dan simple effect. Simple effect itu efek sederhana, jadi main effect, efek utama, interaksi effect, dan simple effect. Ya, apa itu efek utama atau main effect? Main effect itu adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dirata-ratakan di seluruh tingkat variabel independen. Jadi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tanpa melihat level dari apa rancangan dari variabel-variabel itu sendiri. Kita lihat di sini untuk melihat main effect.
Mana tadi itu? Jadi main effect itu adalah pengaruh, misalnya ini main effect antar kolom, yaitu pengaruh faktor ini, faktor A ini, tapi tanpa melihat levelnya, dari jumlahnya ke bawah, ini pengaruh main effect. Jadi main effect itu ada dua, itu main effect antar kolom dan main effect antar baris. Penjumlahannya ini nanti main effect-nya. Ya. Jadi main effect itu adalah pengaruh total dari rancangan faktorial yang terkait dengan baris. Kemudian sama juga terkait dengan kolom tanpa melihat sel-selnya, itu adalah main effect. Kemudian ada juga pengaruh interaksi atau interaction effect, adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Terjadi pengaruh interaksi jika setiap level atau taraf pada variabel bebas memberi efek berbeda atau tidak konsisten terhadap variabel terikat. Jadi terjadi interaksi itu jika setiap level atau taraf pada variabel bebas memberikan efek berbeda atau tidak konsisten terhadap variabel terikat. Tadi ada contohnya sini. Ini kan perhatikan ini. Ini dari faktor A itu low, pada low juga rendah, pada high tinggi. Begitu juga high, pada low juga rendah, high juga tinggi. Nah, kalau ini kan efeknya tidak sama saja itu. Kalau pada tingkat rendah tetap rendah, kalau pada tingkat tinggi tetap tinggi. Perhatikan ini. Misalnya kita lihat saja satu, low itu pada tingkat rendah-rendah, pada tingkat tinggi 20 tinggi. Pada high tingkat rendah 30, pada high, kemudian low di sana, A-nya high, low-nya tetap rendah, high-nya tetap tinggi. Maka ini adalah kemungkinan tidak akan terjadi interaksi. Tapi lihat bagian B. Pada low dan kondisi low juga B, itu nilainya 10. Pada low dengan kondisi low high B, nilainya 20. Sebaliknya, pada high dan B kondisi low, nilainya 30. Pada high dan B kondisi high, nilainya 0. Jadi ini terjadi interaksi karena tidak, ini coba lihat, rendah, tinggi, tinggi, rendah. Maka ini terjadi maka disebut sebagai factorial experiment with interaction. Terjadi interaksi di sini karena tidak konsisten. Pada bagian A low, B-nya low, kemudian high-nya high. Tapi sebaliknya pada kondisi high ternyata low-nya tinggi, B-nya low, rendah. Maka inilah yang disebut sebagai interaksi. Beda dengan ini, pada kondisi rendah-rendah, pada kondisi tinggi-tinggi. Pada kondisi tinggi-tinggi, pada kondisi tinggi juga lebih tinggi lagi. Ini tidak terjadi interaksi. Kalau ini ada interaksi, nanti sebenarnya kalau bisa dibuktikan kalau kita gambarkan dalam statistik ini. Itu interaksi. Terjadi pengaruh interaksi apabila setiap level atau taraf pada variabel bebas memberi efek berbeda atau tidak konsisten. Sedangkan efek sederhana itu atau simple effect adalah pengaruh suatu faktor terhadap level taraf faktor lainnya. Pengaruh suatu faktor terhadap level atau taraf faktor lainnya. Itulah simple effect. Jadi saya ulangi, ada 3 efek yang akan dikaji dalam penelitian tentang faktorial, yaitu efek utama atau main effect, kemudian efek interaksi atau interaction effect, dan simple effect. Inilah yang menjadi kelebihan dari rencana faktorial, karena dia bisa banyak hipotesis sekaligus bisa terjawab dalam satu rancangan penelitian. Ini ada contoh, ini contoh penerapan rancangan eksperimen faktorial 2x2. Judulnya pengaruh metode pembelajaran dan ukuran kelas terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Nah, faktor ukuran kelas itu kita bagi 2, yaitu kelas besar dan kelas kecil. Dan faktor metode pembelajaran kita bagi 2, metode A dan metode B. Terserah kita ya sebenarnya ini, kalau misalnya metode pembelajaran juga kita mau bagi 3 bagi 4 juga bisa, tapi nanti lebih canggih lagi rancangannya. Tapi karena kita hanya menggunakan faktorial 2x2, maka faktor ukuran kelas itu kita kelas besar, kelas kecil,
Kemudian faktor metode pembelajaran kita bagi dua, metode A dan metode B. Itu. Jadi pengaruh metode pembelajaran dan ukuran kelas terhadap hasil belajar ekonomi. Metode pembelajaran itu adalah variabel bebas, kita bagi dua, metode A, metode B. Ukuran kelas juga variabel bebas, metode itu ukuran kelas besar, kelas kecil. Dan kemudian variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Nah, begini rancangannya, faktorial 2 kali 2, metode A, metode B, ukuran kelas kecil, besar. Ini rancangan penelitiannya. Ukuran kecil, besar, ukuran kelas besar, kecil. Ini metode A, metode B. Bisa saja kita tambah dengan metode C dan metode D. Tapi nanti lebih banyak lagi sampelnya. Kemudian ukuran besar, ukuran keras, kecil, besar. Ukuran kelasnya berapa orang di sini? Ini berapa orang? Kalau kecil berapa, kalau besar itu berapa? Ini tidak harus sama ini ya, tidak harus sama. Kalau kecil misalnya 50 orang, besarnya 30 orang, tidak harus sama karena dia kan menguji rata-rata, sehingga antara sel ini tidak sama. Tapi ingat ada syaratnya ini, minimal setiap sel ini harus minimal 15 orang, 15 orang. 15 orang, 15. Tapi kan nanti kalau ukuran kelas yang dipakai berarti di sini mungkin misalnya 30. Ukuran besar misalnya 50, boleh jadi. Jadi metode A 30, metode B 30. Kelas besar itu misalnya metode A 60, metode B 60. Ya. Kemudian terdapat 7 masalah yang dapat dijawab dalam rancangan faktorial 2 kali 2. Ini kelebihannya, banyak sekali masalah hipotesis yang bisa kita uji terkait dengan rancangan faktorial 2 kali 2. Contohnya ini. Faktorial 2 kali 2. Efek utama metode pembelajaran. Metode A, metode B. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa? Apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan metode A dan metode B? Ini. Itu masalah pertama yang dijawab. Tanpa melihat level-level dari kelas besar, kelas kecil, kemudian itu main efek yang pertama adalah, efek utama yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan metode A dan metode B. Ya, tanpa melihat levelnya. Kemudian faktor 2 kali 2, efek utama ukuran kelas. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar pada kelas kecil dengan kelas besar? Ini. Apakah ada perbedaan? Apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar pada kelas kecil dan kelas besar? Tanpa melihat metodenya, tanpa melihat level metodenya. Pokoknya yang penting yang diuruskan adalah perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar pada kelas kecil dan kelas besar. Jadi metodenya ya baik. Kemudian yang ketiga, faktornya 2 kali 2, efek interaksi antara metode pembelajaran dan ukuran kelas terhadap hasil belajar. Masalah ketiga ini. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan ukuran kelas terhadap hasil belajar ekonomi siswa? Ya, ini terjadi seperti ini. Apakah terjadi interaksi ini? Kali silang. Maksudnya itu pada kelas A, pada kelas kecil, pada kelas kecil metode A itu lebih tinggi nilainya, sedangkan pada kelas besar yang paling tinggi pada metode B, kelas besar itu ternyata efektif pada metode B, kelas kecil efektif pada metode A, dan buruk nilainya pada metode besar. Jadi ini terjadi interaksi namanya. Karena efektivitas setiap metode pembelajaran itu tergantung pada ukuran kelas kecil atau besar. Permasalahannya adalah apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan ukuran kelas terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Itu masalah ketiga ini yang di kali ini. Kemudian masalah keempat, ini efek sederhana. Efek sederhana ukuran kelas kecil. Nah, ini yang ditanyakan adalah pada ukuran kelas kecil, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode A dan metode B? Jadi pada kelas kecil, apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan metode A dan metode B? Ya, yang berikutnya nanti pada kelas besar ini, ya, pada kelas besar,
Apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan metode A dan metode B pada kelas besar? Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar pada kelas kecil dan kelas besar? Itu masalah kelima yang bisa dijawab. Masalah keenam adalah, iya, pada metode A ini, apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa pada kelas kecil dan kelas besar? Pada penerapan metode A, apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang diajar pada kelas kecil dan kelas besar? Kemudian pada ini 7, pada metode B, apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa pada kelas kecil dan kelas besar? Ini kelebihannya. Ada 7 masalah sekaligus bisa dijawab dalam satu rancangan penelitian faktorial 2x2. Kalau faktorial 2x3 nanti lebih banyak lagi. Ini kelebihannya jenis analisis seperti ini. Kelebihannya tadi yang pertama adalah antara sel ini saling mengontrol. Kemudian sehingga banyak faktor-faktor pengganggu yang mungkin bisa diatasi dengan menggunakan rancangan faktorial model seperti ini. Jadi sekaligus ada 7 persoalan yang bisa kita jawab dengan menggunakan rancangan faktorial 2x2. Nah, ini ada contoh lain ini, siapa tahu ada yang tertarik. Contoh rancangan faktorial 2x2, pengaruh model pembelajaran dan konsep diri terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Ada judul seperti ini misalnya. Nah, ada 2 variabel bebas di sini, yaitu model pembelajaran dan konsep diri. Variabel bebas model pembelajaran yaitu kita menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning dan problem based learning yang dibandingkan. Sedangkan variabel bebas kedua konsep diri, nanti kita jadikan konsep diri positif dan negatif. Variabel terikatnya tentu keterampilan berpikir kritis. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya ini membagi konsep diri positif dan negatif? Kita bikin saja instrumen konsep diri. Begini instrumen konsep diri, kemudian kita urutkan nilainya dari tinggi ke rendah. Kita ambil 33% tertinggi, itulah yang positif. Kita ambil 33% terbawah, itulah negatif. Baru kemudian kita masukkan dalam rancangan faktorial seperti ini. Ya. Jadi tadi konsep diri itu misalnya kita tes konsep dirinya siswa kita, kemudian kita bagi 3, yaitu positif. Ya maksudnya kita urutkan dari paling tinggi ke paling rendah. Kemudian kita bagi 3 ini, 33% teratas, itu ada teorinya, 33% teratas yang tertinggi, itulah konsep diri positif. 33% di tengah-tengah, itulah konsep diri netral. 33% terbawah, itulah konsep diri negatif. Berarti nanti di tengah kita buang, kita tidak analisis. Ya. Nah, ini rancangan faktorialnya modelnya seperti ini. Jadi A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, A1, A2, B1, B2. A1 itu kelompok siswa yang diajar dengan CTL, A2 kelompok siswa yang diajar dengan PBL, B1 kelompok siswa yang memiliki konsep diri positif, B2 kelompok siswa yang memiliki konsep diri negatif, A1B1 adalah kelompok siswa yang diajar dengan CTL dan memiliki konsep diri positif. Ini A1B1 adalah siswa yang diajar dengan CTL memiliki konsep diri positif. A1B2 adalah diajar CTL memiliki konsep diri negatif. A2B1 adalah diajar dengan PBL memiliki konsep diri positif. A2B2 adalah PBL konsep diri negatif. Ini A1. Ini tadi yang dimaksudkan dengan main effect antar baris, yaitu perbedaan hasil belajar siswa, bukan hasil belajar, keterampilan berpikir kritis siswa pada siswa yang memiliki positif negatif. Ini main effect antar baris, ini tadi main effect antara kolom, kemudian ini adalah bisa jadi interaksi efek nanti. Ya, kita lihat masalahnya apa yang mungkin bisa kita jawab terkait dengan ini. Ini contoh masalahnya.
Apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model pembelajaran CTL dan PBL? Kita lihat di sini tadi. Yang ini, apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa? Bukan hasil belajar ekonomi, apa tadi? Apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan CTL dan PBL? Jadi A1, A2 dibandingkan. Kemudian inilah yang main effect antar kolom. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki konsep diri positif dan negatif? Ya, B1 dan B2 yang dibandingkan. Ini secara totalnya. Apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki konsep diri positif dan negatif? Ini yang dijawab di masalah kedua ini. Kemudian yang ketiga tadi interaksi. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan konsep diri terhadap keterampilan berpikir kritis siswa? Ini interaksi. Ya, kita lihat di sana tadi. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan konsep diri terhadap keterampilan berpikir kritis siswa? Ya, jadi ini itu masalah ketiga. Sedangkan masalah yang keempat, apa masalah keempatnya di sana? Apakah pada model pembelajaran CTL, kita lihat di sini misalnya, pada model pembelajaran CTL, apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki konsep diri positif dan negatif? Ya. Kemudian pada penerapan model pembelajaran PBL, apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki konsep diri positif dan negatif? Yang ini. Ini simple effect-nya. Kemudian pada konsep diri positif, apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan CTL dan PBL pada konsep diri positif? Apakah ada perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan CTL dan PBL? Yang ini dibandingkan. Pada konsep diri negatif, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan CTL dan PBL? Itu yang masalah yang ke-7. Pada konsep diri negatif, apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model pembelajaran CTL dan PBL? Ini rancangan faktorial 2x2. Jadi sekaligus ada 7 masalah yang mungkin bisa kita bandingkan. Banyak masalah dan hipotesis yang bisa kita jawab terkait dengan rancangan faktorial ini. Tetapi misalnya perhatikan di sini, misalnya kalau kita variabel atributnya ini kita memilih motivasi belajar misalnya. Kemudian setelah kita ukur dari tinggi ke rendah, kita urutkan dari tinggi rendah, kita dapatkan motivasi belajar tinggi dan rendah. Motivasi belajar tinggi dan rendah. Bisa juga, atau misalnya variabel lainnya. Kemudian ini juga nanti bisa saja kita masukkan tiga-tiganya positif. Misalnya konsep dirinya ini kan tadi dibagi 3. Ada yang positif, ada yang netral, ada yang negatif. Bisa saja kita libatkan semuanya dari semua orang yang kita tes itu, kemudian kita bagi 3. Kita urutkan nilainya dari tinggi ke rendah. Kemudian nanti kita bagi 3, tinggi, sedang, rendah. Tinggi itu adalah untuk konsep diri positif, sedang itu untuk konsep diri netral, negatif itu untuk konsep diri yang rendah. Kita bisa langsung kita libatkan semua, kita bagi 3. Itu nanti akan jadi faktorial 2x3. Bisa juga nanti CTL PBL dengan NHT, berarti nanti akan jadi faktorial 3x3. Semakin ditambah variabelnya semakin rumit. Tetapi ini kan analisisnya sebenarnya gampang sekali, tinggal menggunakan analisis variansi 2 jalur atau ANOVA 2 jalur dengan menggunakan software SPSS. Sekarang ini kan SPSS itu canggih, banyak software yang canggih, SPSS atau Stata atau Minitab dan seterusnya, sehingga memungkinkan analisisnya tidak rumit, tidak susah. Tapi hanya yang rumit mungkin persoalannya di sini ini kadang-kadang yang mau jadi masalah kalau rancangan faktorial ini adalah sampelnya, karena kan kita butuh sampel banyak. Bayangkan ini kalau misalnya setiap sel A1 B1 ini kan minimal 15. Yang di bawahnya juga 15. Berarti 30 ini A1, 15
Ini juga 15, 15. Ini berarti 30 juga sama 30. Tapi ingat ini tidak harus sama selnya karena dia kan perbedaan rata-rata. Antara bisa saja ini 20, ini 15, boleh. A1B1 itu ternyata 20, ini 15, ini 30, ini 25. Sah-sah saja ini. Tidak harus berbeda dia karena kan menggunakan uji perbedaan rata-rata. Sehingga rata-ratanya yang diambil bukan data kayak, tapi kalau kayak penelitian korelasional kan tidak bisa karena dia pasangan data. Kalau ini tidak. Masing-masing kan aturannya ini dia saling independen ini. Antara data ini saling independen, maksudnya bebas sampainya, tidak saling terikat kayak modelnya korelasi kan S1, S2, S3 itu dia harus satu sumber data. Sehingga dia tidak bisa harus sama. Kalau tidak sama berarti harus ada bagian-bagian yang hilang datanya itu harus dibuang. Kalau ini tidak. Kemudian untuk sekira ada rancangan faktorial, nanti faktorial ini bisa saja nanti faktorial 2 kali, 3 kali 3, atau bisa saja juga kita melibatkan 3 variabel bebas. Rancangannya 3 variabel bebas. Pengaruh model pembelajaran dan ukuran kelas dan konsep diri terhadap hasil belajar. Nah, ini nanti rancangan faktorial 3 arah namanya. 3-way ANOVA. Kalau ini kan 2-way ANOVA analisis. Kalau ini 3 arah. Itu rancangannya nanti lebih rumit. Lebih rumit lagi nanti itu. Jadi nanti kolom-kolom ini kita bagi 2 lagi. Ya. Ini hanya tes akhir. Bisa saja juga kita melibatkan tes awal. Kemudian kita kasih perlakuan, baru kita kasih tes akhir. Faktorial juga, tapi nanti rancangannya dia, teknik analisisnya nanti akan menggunakan analisis kovariansi. Kovariansinya adalah tes awal. Ini contoh dari rancangan faktorial. Kemudian buku-buku rujukan yang saya kutip ini adalah ada Jacob, Sorensen 2010, ini banyak saya ambil tentang apa lagi ancaman validitas. Kemudian Creswell 2012, Frankel dan Wallet dari Hume 2012 juga. Kemudian Campbell ini dia rancangan eksperimen semu. Analisis pemanfaatan internet di kalangan pelajar SMA, studi kasus SMA Negeri 1 Lasoro, Kabupaten Konawe Utara. Hardianti. Ya. Oke, kita lihat. Di latar belakang ini bila perlu ada data-data di sini. Bila perlu ada, karena fakta kan, berapa pengguna internet di sana. Untuk menunjukkan fakta. Kalau untuk informan saya Mbak ada 9 orang. Tidak, bukan informan, ya maksudnya dari bagaimana ketersediaan jaringan, bagaimana pengguna internet di sekolah secara umum. Kan ini kan sebenarnya tinjauan latar belakang itu harus ada fakta empirisnya. Ibu harus cerita di sini. Berapa jumlah yang menggunakan internet di sekolah itu. Kalau itu kan informan nanti tapi di sini harus ada fakta-faktanya di sini. Menunjukkan bahwa memang ini ada datanya, ada layak diteliti. Di latar belakangnya, di latar belakangnya. Iya, Pak. Berapa jumlah guru pengguna internet, berapa jumlah siswa pengguna internet, bagaimana ketersediaan jaringannya, bagaimana apalagi kualitas jaringannya. Ibu cerita di sini di latar belakang. Bagaimana pemanfaatan internet di kalangan dia, ini perlu ada fakta ini. Apa saja dampak positif dan negatif pemanfaatan internet? Apa saja hambatan internet di kalangan pelajar? Ya boleh, tidak apa-apa. Tujuannya jangan untuk mengetahui, tidak ada penelitian untuk mengetahui, Bu. Untuk mendeskripsikan kah, untuk menganalisis kah, atau menguji kah, bukan menguji, lebih bagus mendeskripsikan. Menganalisis, lebih bagus menganalisis. Jangan mengetahui, tidak ada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui. Menganalisis dan mendeskripsikan. Bisa saja kalau Ibu gunakan menganalisis dan mendeskripsikan. Karena namanya penelitian kan kita menganalisis.
menganalisis dan mendeskripsikan, bisa saya gunakan begitu. Tidak ada kata mengetahui kalau dalam penelitian, Bu ya. Ini saya lihat ini orang dari mana ini kok mengetahui terus. Nah, kemudian pengertian media. Kok ada media? Internet. Maksudnya internet, Pak. Tidak usah pakai media. Ada itu bicaranya media mana nanti. Media internet langsung disambung saja kalau perlu. Karena kalau media diceritakan sendiri nanti panjang lebar ke sana kemari. Padahal yang kita maksudkan media internet. Langsung saja media internet. Media tidak usah didefinisikan sendiri. Karena tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya penelitiannya Ibu. Yang penting kita media internet saja, sudah selesai. Apa itu media internet? Media tidak usah definisikan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan penelitian. Media itu nanti akan cerita kepanjang lebar ke sana kemari, tidak ada maknanya. Fungsi dan manfaat media internet, ya boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan begini caranya, Bu. Harus dikomparasi antara, jangan terkesan menyalin karena nanti bisa berbahaya ini. Dikomparasi antara satu pendapat dan kalau panjang-panjang begini dibahasa di parafrase namanya, dibahasakan sendiri supaya tidak terlacak oleh Turnitin pas dites. Jadi kalau panjang-panjang begini ini langsung dia tangkap, ini dianggap sebagai plagiat. Maka itu harus dikomparasi antara satu pendapat dengan pendapat lain. Itu begitu ya Bu ya? Ya Pak. Namanya kajian pustaka. Coba nanti Ibu baca, lihat juga bagaimana orang menulis kajian pustaka di jurnal-jurnal, itu pentingnya. Penuh dengan kutipan dan memang harus begitu supaya kita tidak terjebak oleh plagiarisme. Diperhatikan semuanya ini karena terkesan plagiasi kalau begini modelnya. Peserta didik, pemanfaatan media internet, dampak positif negatif. Belum selesai. Belum selesai ini kerangka pikirnya. Kan tadi ada 3 tadi toh? Iya Pak. Nah, kenapa ada di sana? Kan tadi kan bagaimana pemanfaatan internet, dampak positif dan negatif, ini kan levelnya sama. Levelnya sama dalam masalahnya Ibu. Sedangkan yang ini belum selesai kerangka pikirnya, masih jauh ini. Jadi pemanfaatan internet itu apa saja yang mau ditelusuri di sini. Jangan dibikin begini karena levelnya sama, ini masalah ini pemanfaatan internet, dampak positif, dampak negatif, hambatan-hambatan. Jadi mereka akan sejajar itu. Tapi kemudian nanti Ibu uraikan ini pemanfaatan media internet ini apa yang mau ditelusuri. Itu menunjukkan bahwa Ibu sudah tahu yang mau diteliti. Kalau ini kan belum tahu apa yang mau diteliti. Dampak positif itu apa saja yang mau ditelusuri. Dampak negatif apa saja yang mau ditelusuri. Tapi mereka ini masalah sejajar ini. Coba Ibu beginilah, ini kan penelitian kualitatif ya. Coba Ibu studi banding online di Google, itu ada contoh-contoh cara membuat kerangka pikir yang saya lihat cukup up to date dan menarik. Ini masih keliru, belum kena ini kerangka pikirnya karena belum ketahuan apa yang mau diteliti. Ini baru masalah ini. Jadi di sini ini Bu tidak mengulang lagi masalah, tapi di sini sudah cukup rinci apa-apa yang mau diambil terkait dengan media internet, apa-apa yang terkait dengan media dampak positif negatif, apa-apa yang terkait dengan hambatan, itu sudah cukup rinci. Sehingga nanti pada saat kita masuk ke metodologi nanti sudah tinggal kita uraikan bahwa nanti akan dilakukan wawancara untuk ini, akan dilakukan pengamatan untuk ini, sudah jelas. Kalau ini belum jelas apa yang mau diteliti. Sudah selesai kajian pustakanya tapi Ibu belum tahu apa yang mau diteliti. Ini baru masalahnya. Baru fokusnya, subfokusnya belum jelas. Kalau dalam kuantitatif indikatornya belum jelas, kita sebut saja begitu. Ini belum jelas indikatornya apa yang mau diteliti. Silakan cari lagi teorinya, cari lagi di lapangan supaya nanti bisa menemukan subfokus. Ini kan fokus utamanya ini, tapi subfokusnya belum diuraikan. Maka itu belum selesai karena iya diuraikan lagi Pak. Harus, karena uraian itu menunjukkan bahwa Ibu sudah tahu apa yang mau diambil, data apa. Kalau ini kan belum tahu. Masa mau ke lapangan hanya pemanfaatan internet, apa yang kita mau tanya? Hanya dampak positif negatif, apa yang kita mau tanya? Ya, belum terketahuan, belum bisa ke lapangan. Maksudnya indikatornya kalau dalam penelitian kuantitatif, tapi di sini kita sebut fokus, subfokusnya. Kalau fokusnya kan jelas pemanfaatan media internet, dampak positif negatif, hambatan-hambatan, tapi uraiannya itu yang mau kita ambil di lapangan belum ketahuan. Setting penelitiannya sebenarnya lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Kabupaten Konawe. Jenis penelitian kualitatif,
Kan metode penelitian kualitatif kan sudah saya jelaskan, Bu. Metode penelitian kualitatif kan ada beberapa, ada fenomenologi, ada apalagi ada studi kasus, ada Ibu itu penelitiannya apa? Tadi sebut studi kasus. Studi kasus jelaskan di sini apa yang mau dilakukan dengan studi kasusnya Ibu. Ada fenomenologi, ada etnografi, ada ground theory, ada interaksi simbolik, ada studi kasus. Ibu kan penelitiannya studi kasus ya? Di judulnya di judulnya kan studi kasus katanya. Dijelaskan di sini dong studi kasusnya. Bagaimana caranya studi kasus mau didapat datanya? Jenis penelitian diuraikan, definisikan studi kasus apa itu? Apa yang dimaksudnya studi kasus di sini? Di judulnya maksudnya, lihat judulnya. Saya lihat judulnya tadi, saya lihat judulnya studi kasus. Ini belum selesai. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik. Ya, di sini Bu, di subjek penelitian ini sebenarnya ada 3 bagian ini. Subjek penelitian itu orang yang terlibat langsung, yang merasakan, yang memiliki data, pemilik data. Kemudian di sana juga ada informan. Informan itu adalah orang yang mengetahui tentang subjek. Karena kan namanya penelitian kualitatif itu harus ada triangulasi datanya. Jadi ada orang-orang yang informan kunci yang paham betul tentang subjek, mereka kita jadikan sebagai informan kunci. Mungkin orang tuanya, mungkin gurunya. Ada juga informan tambahan untuk mendapatkan data tambahan terkait dengan itu, dengan subjek. Jadi subjek penelitiannya itu kan siswa. Yang mengetahui tentang siswa itu kita sebut sebagai informan kunci, yang tahu persis siapa informan kuncinya. Seperti guru Pak, guru, orang tua mungkin. Iya, yang paham betul, dia tidak usah terlalu banyak informan kunci 1-2 orang untuk setiap ini. Karena mereka nanti kita akan menggali informasi banyak untuk triangulasinya. Karena kalau kita wawancara dengan siswa bisa saja tidak paham, bisa saja dia bohong-bohong kita. Dengan informan kunci itu kemudian kita tahu persis apa yang harus apa yang dipunyai oleh subjek kita. Kemudian ada juga informan tambahan, misalnya orang tua, misalnya teman-teman dekatnya. Nanti dirinci di sini. Tetapi begini Bu, kan saya sudah jelaskan. Dalam penelitian kualitatif itu model proposalnya tidak pernah kita menyebut orang. Kenapa? Berapa orang, 3 orang, 7 orang, tidak ada, karena kita berhenti mengumpulkan data kalau datanya sudah jenuh. Tapi kalau masih berkembangnya sampai 30 orang, sampai 50 orang, sampai 1000 orang. Ya kan? Karena kita meneliti, maksudnya jangan sampai Ibu membatasi diri 3 orang, nanti akhirnya dibatasi sehingga datanya tidak akan muncul. Penelitian kualitatif ini tidak berbeda dengan kuantitatif. Jadi sebut saja informan kuncinya adalah siswa, kemudian tambahannya adalah guru. Nanti berapa orang guru yang kita temui di lapangan, yang kita wawancara, sampai datanya terpenuhi baru kita berhenti. Oh ternyata tadi saya wawancara 50 guru, ya 50 guru itu sebagai informan tambahan. Ternyata tadi saya wawancara dengan 20 siswa, ya 20 siswa itu sebagai subjek. Setelah kita meneliti baru kita paham. Tapi tidak ada, jangan membatasi diri begini, nanti tidak dapat data malah. Ya Bu ya, nanti diperbaiki ya. Sumber datanya, data primer, data sekunder. Data primer itu yang ditemukan dengan instrumen kita, wawancara, pengamatan. Dokumen-dokumen itu data sekunder. Kemudian observasi, wawancara, dokumen, prosedur penelitian, teknik analisisnya, Maes dan Haberman itu ada 4 langkah Bu, Ibu belum jelaskan. Ibu nanti kalau mau paham ini, bukalah video saya itu tentang teknik analisis data kualitatif, pelajari itu supaya paham. Ya Pak. Tulis saja di daftar akhir itu yang kita kirim, itu pelajari di situ supaya bisa paham. Kemudian terakhir ini ada teknik pengecekan keabsahan data di sini. Bagaimana caranya di pengecekan keabsahan data itu dicek, ada triangulasi, ada apalah, banyak lah. Ingat Bu, di penelitian kualitatif ini untuk validasi datanya dia menggunakan teknik triangulasi. Maksudnya kita tidak akan pernah percaya dengan wawancaranya 1-2 kali. Makanya kita cek, cari datanya, cari dokumennya. Kalau dia katakan dia pintar, mana buktinya? Datang di jurusan, tanyakan berapa IP-nya. Oh ternyata IP-nya rendah, berarti dia bohongi saya. Jadi tidak bisa kita langsung percaya kepada satu informasi. Harus kita cross check dengan triangulasi data namanya. Makanya pelajari dulu video itu baru Ibu ini ya, tambahkan di sini ini.
bagian terakhir ini adalah teknik pengecekan keharusan data. Jadi EEF, teknik pengecekan keharusan data di sini. Kemudian cara menulis daftar pustakanya juga pelajari, Bu. Ikuti saja panduan akademik. Cara menulis daftar pustaka, bagaimana cara yang benarnya. Lihat juga tesis yang ada di pasca sarjana supaya kena. Supaya sekalian bagus. Iya. Iya, makasih Pak. Iya, itu lumayan lah, sudah mulai bagus lah. Tinggal ditambah-tambahkan tadi, tapi mudah-mudahan kritis saya ini bisa nanti menambah kualitas proposal dari Ibu. Silakan bekerja lagi. Tapi sudah mulai bagus lah. Kerangka pikir yang paling utama, kutipan-kutipan paling utama. Jangan terkesan menyalin karena kita ada ancaman plagiat. Dibaca di Turnitin kalau terkesan kalau tidak dikutip itu nanti kita langsung digaris merah oleh Turnitin. Apalagi kalau kita menyalin banyak, presentasinya berapa itu sudah. Kira-kira sudah bagus lah, tinggal ditambah-tambahkan tadi seperti saran saya, Bu ya. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Masih ada lagi mau konsultasi? Artinya sudah ada hasilnya, tinggal diperbaiki. Masalahnya kalau belum ada kan nanti apa yang mau diperbaiki? Ada lagi? Minggu depan juga siap-siapkan saja lah, minggu depan nanti sambil kita selesai kuliah nanti kita buka lagi untuk diskusi supaya bagus hasilnya. Kan nanti kalau bagus hasilnya bisa langsung dijadikan sebagai judul penelitian kalau tadi layak gitu, hanya tinggal ditambah-tambahkan seperti saran saya tadi. Bila perlu minggu depan tampilkan lagi kan supaya kita lihat hasilnya, atau setelah diperbaiki tidak apa-apa kan, terbuka saja. Daripada saya juga menjelaskan terus belum tentu juga paham, mendingan ujung dari kuliah kita kalau sudah sampai di proposal kan sudah selama 1 tahap, setelah itu tinggal seminar. Maksud saya begitu. Jadi begitu saya kuliah mata kuliah ini sudah tinggal seminar proposal, karena yang berat bagi kita sebenarnya bukan kuliahnya, tapi tahapan-tahapan tesis itu yang kita harus lalui. Ya, saya kira itu. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ada lagi tuh Pak, yang Bu Asrina proposalnya dikirim. Oh, sudah dikirim? Iya Pak. Sudah dikirim ya. Oh, nanti kita bahas minggu depan kalau begitu nih. Karena sudah mau 2:30 nih. Yang penting sudah masuk di saya. Nanti minggu depan saya sisakan lagi waktu untuk kita bahas. Iya Bu ya? Ya, siap. Iya, nanti minggu depan kita bahas ya. Setelah kita kuliah lagi minggu depan kita bahas lagi. Bila perlu nanti kalau yang lain juga sudah ini kirim saja nanti khusus kuliah minggu depan kita membahas proposal. Perbaikan-perbaikannya kan. Kalau sudah jadi supaya nanti lebih bagus hasilnya. Harapan saya kalau sudah selesai di sini kan proposalnya tinggal diajukan untuk ke seminar proposal, tinggal cari pembimbing. Kan itu akan lebih bagus, artinya mau membantu kita 1 tahap. Kuliah begini tapi ada hasilnya, ada proposalnya. Ini nanti untuk Ibu Asrina saya kira karena sudah mau syarat asar ini, sudah tinggal 3. Nanti insya Allah nanti kita bahas minggu depan. Saya kira kalau sudah tidak ada barangkali mungkin untuk kuliah hari ini saya pelajari dulu supaya lebih mantap nanti hasilnya kita bahas. Proposalnya Ibu Asrina. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira kita tutup kuliahnya, nanti kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.